Jika kita membicarakan tentang pendidikan nasional, tidak terlepas dari peran Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk memerdekakan manusia. Bangsa Indonesia telah mengalami sejarah pendidikan yang panjang. Pada zaman OIC, bangsa Belanda menganggap tanah air kita semata-mata sebagai objek perdagangan. Mereka mencari dan mendapatkan keuntungan material yang sebesar-besarnya, tidak lebih dan tidak kurang. Pada tahun 1854, pendidikan ditujukan hanya untuk mendidik calon pegawai. Dengan berangsur-angsur, didirikanlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang terdiri dari 3 kelas untuk mendidik calon pegawai negeri dan membantu perusahaan punya Belanda. Pada tahun 1908, lahirlah Gerakan Budi Utomo. Gerakan Budi Utomo merupakan organisasi modern yang pertama pada abad 20 yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 dengan tujuan untuk memajukan bangsa Indonesia dalam hal pengajaran, kebudayaan, dan mempertinggi cita-cita kemanusiaan. Awal terbentuknya Budi Utomo adalah gagasan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, alumni Stovia, sebagai penggagas bantuan dana pendidikan bagi pelajar yang berprestasi tapi kurang mampu. Di dalam Budi Utomo juga mengembangkan rasa nasionalisme. Budi Utomo lebih menitik beratkan kepada bidang pendidikan. Terbukanya pendidikan bagi kalangan pribumi Hindia Belanda menaruh harapan bagi kemajuan serta dapat mengangkat harkat dan martabat bangsanya. Tetapi pendidikan masih tergolong mahal. Pada tahun 1912, muncul gerakan R.A. Kartini. R.A. Kartini dianggap sebagai pelopor pergerakan kaum wanita Indonesia pertama. Beliau adalah wanita Indonesia pertama yang mempunyai cita-cita untuk memajukan kaumnya dalam bidang pendidikan pengajaran. Bagi Kartini, pendidikan merupakan hal yang memiliki peran penting bagi kaum perempuan, karena kaum perempuan adalah sosok yang akan menjadi ibu untuk anak-anaknya. Pada 1920, lahir cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Cita-cita baru tadi seakan-akan merupakan gabungan kesadaran kultural dan kebangkitan politik. Idam-idaman kemerdekaan nusa dan bangsa sebagai jaminan kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Itulah pokok sistem pendidikan dan pengajaran yang pada tahun 1922 dapat tercipta oleh Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa didirikan untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat Indonesia untuk menjadi bangsa yang mandiri. Lalu, sudahkah pendidikan kita merdeka seutuhnya?